Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, Dragon kehadirannya itu sekarang sangatlah ditunggu dalam penghujung cerita Egghead sendiri. Dari awal Saka itu sudah memberitahunya jika kejadian terburuk Egghead itu dan keselamatan Vegapunk sedang di ujung tanduk nih. Dengan kedatangan Kuma dan putranya sedang bertarung habis-habisan menghadapi Awakening 5 Gorosei terkuat sekalipun, belum ada tanda-tanda nih pergerakan Dragon ke Egghead sana. Apa yang kau lakukan, Dragon? Sebagai seorang ayah, sebagai teman Vegapunk dan juga seorang pemimpin kelompok paling menakutkan bagi pemerintahan dunia, Revolutionary Army. Nah teman-teman, di channel ini kita belum pernah menelisik lebih lanjut nih apa dan bagaimana bisa Dragon itu dikenal sebagai manusia paling mengerikan dalam era dunia baru. Seperti apa kemampuannya, informasi dan strategi apa nih yang sedang mereka jalankan setelah sempat melakukan deklarasi peperangan besar-besaran yang sebentar lagi akan terjadi. Ini adalah kisah Dragon, ayah Mugiwara Luffy sendiri, dan arah mana yang akan dia lakukannya nanti, bertempur melawan Im sama, Gorosei atau Saint Vigarland Garling. Yuk kita mulai lebih dalam. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Kita tahu bahwa kehadirannya sekarang itu memang memiliki tekad untuk benar-benar merevolusi dunia kan. Dia yang sudah membulatkan tekadnya semenjak insiden Ohara berpuluh-puluh tahun lalu. Janji besar itulah yang membuat Dragon membuat pasukan militer kuat dengan mentalitas tak tertandingi. Terlepas dari dia itu memiliki sifat dan silsilah keluarga dan hubungan keluarga yang kompleks nih antara ayah dan anaknya itu. Tetapi tetap saja nih melisik cara hidup Dragon sendiri ketika muda memanglah mengesankan. Pandangan hidup dan pemikirannya benar-benar tak tergoyahkan kan, muda, bebas dan juga liar. Seperti itulah yang Vegapunk persepsikan dengan Monkey D. Dragon. Orang ini benar-benar musuh alami para dewa loh dari Marijoa sana. Bahkan konon kala itu ada sebuah hipotesa jika mungkin saja Dragon itu akan ditakdirkan melawan sang raja Marijoa sendiri, Im sama. Karena takdir di inilah yang membuat kemustahilan itu mungkin aja terjadi. Dalam sejarahnya tak ada sebuah kelompok yang benar-benar secara terang-terangan menentang angkatan laut dan pemerintahan dunia selain milik Dragon itu. Jika kita ingat kala itu ya, dalam tragedi Marineford saja, semua marinir dan bajak laut begitu terkejut ternyata Luffy sendiri adalah keturunan penjahat legendaris bagi mereka, Monkey D. Dragon itu teman-teman. Nah, jika ditarik lebih panjang lagi dengan kondisi sekarang ini, memang itu sepertinya sebuah perpaduan keluarga yang gila sih dengan kemampuan Nika, Luffy sekarang dan Dragon yang dicap orang paling kuat dalam Revolutionary Army dan juga bajak laut sendiri. Dan menjadi teori kenapa Dragon itu sangatlah berbahaya, salah satunya itu adalah tentang pria ini mengetahui informasi mengenai sejarah-sejarah yang ditutupi loh. Dia itu dekat dengan Vegapunk dan tentu wajar jika dia tahu ya. Kemungkinan besar Monkey D. Dragon itu mengetahui pula apa yang telah dan tentang kebenaran dari inisial D maupun Poneglyph yang diketahui oleh Vegapunk. Dia menguak semua cerita dan justru merasa muak nih dengan apa yang sudah dilakukan 12 kerajaan kepada para leluhurnya, dan memutuskan untuk menandai wajahnya itu dengan tato secara permanen sebelum pada akhirnya dia memilih untuk melawan serta membalas dendam untuk semua orang di bangsanya. Charter 1083 kala itu sudah menegaskan jika 8 negara dari persekutuan pemerintahan dunia sudah membelot dan ingin melakukan kudeta kan. Informasi seperti ini Dragon sendiri cepat tanggap karena relasinya begitu luas. Nah, jika diperhatikan baik-baik tatonya ini teman-teman, ada 3 buah kotak atau cube yang berada tepat di tengah-tengah tatonya itu kan. Kotak atau cube itu adalah gambaran dari Road Poneglyph teorinya kala itu. Dengan cuma diketahui 3 saja Road Poneglyph yang ada, maka akan ada satu lagi Road Poneglyph yang benar-benar hilang dari tato Dragon itu, karena itu cuma ada 3 kan. Atau memang jika dialah satu-satunya orang yang membawa dan menyembunyikan satu Road Poneglyph terakhir itu, sampai-sampai orang seperti Nekomamushi tidak mengetahui kebenaran akan hal ini.
Who knows, itu bisa aja terjadi. Jika kita ingat kala itu dalam tragedi Marineford saja, semua marinir dan bajak laut begitu terkejut. Ternyata Luffy sendiri adalah keturunan penjahat legendaris sepertinya kan. Jika ditarik lebih panjang dengan kondisi sekarang, memang seperti itulah sebuah perpaduan keluarga yang gila. Dan tahun ini sepertinya milik para pasukan revolusioner teman-teman, karena mereka itu telah melakukan pergerakan yang sebenarnya. Bahkan kala itu membuat angkatan laut kerepotan. Mereka masuk ke markas Marijoa sana, bahkan membawa kembali Bartolomeo Kuma kembali ke Kamabaka. Nah, yang menariknya kala itu Revolutionary Army berhasil mengungkapkan rahasia melalui Sabo jika ternyata ada seseorang yang menempati tahta kosong Marijoa sendiri. Itulah sang raja dunia. Mereka 20 negara pendiri telah termanipulasi ratusan tahun jika sistem tatanan itu dipimpin oleh seseorang yang sebenarnya Gorosei hanyalah kaki tangannya. Sabolah yang mengungkapkan semua hal itu. Tentu kondisi ini dilaporkan kepada Monkey D. Dragon. Nah, sekarang nih jika ditanya sebenarnya apa sih kemampuan Dragon sendiri sehingga dicap dia sebegitu mengerikannya sebagai sosok yang telah memimpin Revolutionary Army sejauh ini. Apakah tanda tato itu menyimpan kekuatan besar sejauh ini? Ya, kita masuk kepada teori-teori kekuatannya ya. Pertama, soal tatonya sendiri. Seperti yang kita tahu, Dragon tidak dari awal memiliki tato itu loh di wajahnya. Ada satu titik di mana dia pada akhirnya menato wajah bagian kirinya itu. Apakah menurut kalian mungkin jika Dragon hanya ingin terlihat keren di mata orang saja dengan memiliki tato itu? Rasanya itu enggak kan ya. Jika kita melihat lagi, ada satu momen di mana Dragon itu dimunculkan sebelum dia memiliki tato itu di wajahnya. Pada saat itu seperti yang kita tahu, Dragon masih belum memulai gerakan revolusionernya. Nah, bagaimana jika itu adalah petunjuk lain yang coba udah berikan yang mengisyaratkan bahwa tato itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk Dragon sendiri. Jelas jika tato ini berkaitan dengan perjuangan Dragon melawan para pemerintahan dunia serta para bangsawan yang berkuasa di dunia One Piece itu sendiri. Oke, jika di dunia nyata pun tato bukannya hanya sekedar karya seni biasa kan, pasti akan selalu ada makna dari tato yang dibuat oleh seseorang. Nah, tato Dragon itu sendiri sebenarnya adalah tato dari suku Sandia loh. Selain Dragon, mungkin hanya ada dua karakter lain yang juga memiliki tato layaknya Dragon tersebut. Itu adalah Kalgara dan juga Weaver teman-teman. Perlu digarisbawahi ya jika masing-masing dari mereka memiliki tato yang sama sekali berbeda meskipun mereka berdua sama-sama berasal dari suku yang sama. Karena itulah kita berpikir nih jika tato Dragon itu berhubungan dengan leluhurnya yang berasal kemungkinan dari Sandia sana. Nah, selain itu besar kemungkinan Monkey D. Dragon itu mengetahui apa yang telah terjadi selama abad kekosongan dan dia juga mengetahui kebenaran dari inisial D. Dia menguak semua ceritanya dan justru merasa muak dengan apa yang sudah dilakukan oleh 12 kerajaan kepada para leluhurnya dan memutuskan untuk menandai wajahnya dengan tato secara permanen itu. Sebelum pada akhirnya dia memilih untuk melawan serta membalas dendam untuk semua orang di bangsanya sendiri. Nah, jika kita diperlihatkan baik-baik tatonya itu ya, ada 3 buah kotak atau cube yang berada tepat di tengah-tengah tatonya itu kan. Kira-kira itu apa nih? Apakah itu menyimpan semua informasi tentang Road Poneglyph itu sendiri? Who knows? Jika kita bermain cocokologi lagi nih, kalian tuh bisa loh coba lihat kembali ke chapter pada saat pertama kali Road Poneglyph itu diperkenalkan. Itu pada chapter 818 dengan judul Inside the Well. Nah, coba kalian lihat siapa yang menjadi cover story dari chapter itu. Ya, Monkey D. Dragon teman-teman. Nah, ini kemungkinan semua bukti yang ada dari mulai tatonya yang berbentuk kubus dan juga berwarna merah layaknya sebuah Road Poneglyph sendiri, serta cover story di mana itu adalah chapter pertama kalinya Road Poneglyph diperkenalkan. Menurut kalian gimana nih? Apakah benar jika Road Poneglyph terakhir itu memang disembunyikan oleh Monkey D. Dragon dan dia terkait dengan itu semuanya, atau minimal Road Poneglyph terakhir itu berkaitan dengan karakter yang satu ini? Who knows? Kedua tentu adalah buah iblisnya. Nah, dari segudang teori tentang Dragon yang paling masuk akal kala itu ketika ia memperlihatkan kemampuan dalam Lockdown, Dragon sendiri sepertinya memiliki buah iblis dengan kemampuan memanipulasi angin kan. Bahkan sebelumnya muncul Im sama dia dianggap orang yang paling dekat dengan Uranus, karena kita tahu Uranus itu adalah referensi dari The Primordial, dewa-dewi Yunani sebelum era Olympian, dimana itu berhubungan dengan langit dan kemisteriusannya. Dan ditambah lagi Gorosei bersumberkan dengan nama-nama bulan dan bintang di era Yunani
ini sendiri. Planet-planet sendiri adalah salah satu rujukannya. Nah, kemunculan Dragon kala itu dalam rangka menyelamatkan Luffy sempat membuat suasana langit itu mencekam dengan petir dan kilatan, kemudian tiba-tiba hujan datang kan. Nah, dari sanalah datanglah tsunami angin sang ala besar berwarna kehijauan. Dari sana kemungkinan nih kemampuan Dragon itu menjadi perbincangan serius, apalagi setelah munculnya Im sama dan Gorosei. Awak kening kelimanya di Egghead sendiri. Kira-kira arah mana nih yang akan dia tuju ke depannya? Orang ini digembar-gemborkan akan dihadapkan dengan keluarga Big Garland family juga kan. Tetapi dengan munculnya Gorosei yang tidak lebih urgent di sana nih, mungkinkah Dragon akan segera muncul di penghujung saga Egghead sendiri, atau kemunculannya akan ditakdirkan untuk memperlihatkan sebuah road poneglyph terakhir itu? Nah, tulis di kolom komentar di bawah ini ya pendapat kalian semuanya nakama. Terima kasih banyak nih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja nih tulis di kolom komentar di bawah ini dan akan kita usahakan respon ya. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.